boleh semua. Ataupun sholat sunnah dengan sholat sunnah boleh, sholat wajib dengan sunnah boleh. Itu andai kan di depan kita ini imamnya sholat Idul Adha, terus kita niatnya sholat tua, boleh. Beda sholat, tapi sholat sama sholat sunnah. Andaikan pun imamnya dia sholat sunnah, terserah sholat sunnah qobliyah kah, sholat apa, tip kita punya hutang ataupun nggak hutang di sholat wajib. Andaikan sholat subuh apa namanya qobliyah, berarti kalau ini contohnya isya sajalah, sholat isya, orang sudah selesai sholat isya, setelah sholat isya kan biasanya sholat sunnah ba'diyah. Iya. Ada yang sholat sunnah ba'diyah, kita tahu ini dia udah selesai sholat isya, dia sholat sunnah ba'diyah, kita tahu tidak tahu boleh bermakmum kepada orang yang di depannya, siapapun itu, jaraknya terserah, jaraknya boleh. Tapi kalau afternya itu jaraknya sesuai sawab. Tapi kalaupun berjauhan boleh, ada aturannya nanti hukumnya, babnya. Tapi niatnya tadi itu sholat wajib, Ustadz ya? Ya, niatnya. Yang makmum itu tadi niatnya sholat wajib. Sholat wajib. Kemudian si imam sholat sunnah boleh. Sunnah. Baik kita tahu si yang dijadikan imam itu sholat sunnah ataupun bukan, boleh. Baik tahu nggak tahu boleh hukumnya. Nah, itu dalam dalilnya ya. Sholat dalilnya itu dalam kitab Fathul Muin ataupun I'anatul Thalibin jilid 2 bab tentang sholat dan bab tentang berjamaah ataupun makmumnya, bab tentang ikhtilaful jamaah, itu berbeda dengan berjamaah, perbedaan jamaah itu. Nah, diperjelas lagi Ustaz. Artinya apa yang dilakukan Pak Wali Kota kita tanggal 9 Juli Ya, kemarin? bisa dua kemungkinan. Yang waktu sholat Tanggal 9 itu nggak tahu apakah di hari Rabunya patopan pawai sholat Idul Adha atau niatnya betul sholat atau duha. Sholat duha atau kodo sholat Idul Adha yang lalu, ataukah ketika hari Kamisnya, atau apa beliau ya, asli lebarannya beliau di hari itu kita tahu. Yang tahu itu hanya beliaunya saja. Iya. Tapi secara hukum boleh semuanya, ya, boleh, secara boleh. hukum. Dalil di mana itu kami kasih tahu, yaitu dalam kitab Fathul Muin ataupun I'anatul Thalibin jilid 2 bab tentang jamaah, perbedaan makmum dan imam gitu. Nah, diperjelas lagi Pak Ustadz. Tadi kan kalau misalkan niatnya sholat duha, sementara ikut sama imam yang pelaksanaan sholat Idul Adha, itu yang niatnya sholat duha, takbiratul ihramnya itu cukup satu kali saja. Satu kali. Iya. Cuma tapi kan karena Tapi kita ada, bermakmum kepada imam yang sholat Idul Adha, boleh takbirnya berkali-kali. Tapi kita karena kita ini sholat duha, niatnya takbirnya itu, ucapan takbirnya niatnya tasbih. Niatnya zikir. Iya, Kan kalau zikir boleh di dalam sholat kita mengucapkan apapun boleh dengan bahasa Arab, zikir terutama, zikir doa boleh. Nah, kalau selain bahasa Arab membatalkan. Kemudian gerakannya, Ustaz, kan itu kalau gerakannya kalau sholat Idul Adha kan sholat rokat pertama 7 kali takbir, rokat kedua 5 kali takbir. Iya. Sementara itu niatnya sholat duha katanya. Lalu gerakannya bagaimana? Gerakan takbir boleh. Gerakannya kalau gerakannya tidak berturut-turut, estafet tanpa jeda banyak, membatalkan. Nah, itu kan gerakannya tidak berturut-turut kan ya? Allahu Akbar takbir gerak 1 kali, subhanallah alhamdulillah diselingi apa subhanallah baru takbir lagi, tidak mengapa. Yang tidak boleh itu yang gerakannya estafet tanpa jeda melebihi 3 kali. Itu yang tidak boleh. Seperti itu. Jadi saya rasa penjelasan Pak Ustadz sudah jelas.